Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umaman. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Jadi kemarin sudah kita pelajari bersama ya tentang jadi sudah kita pelajari kemarin bahwa Bani Israel akhirnya terbagi-bagi menjadi 12 suku ya. 12 suku. Ayat ini menegaskan itu kembali, menegaskan tentang bahwa Bani Israel dibagi-bagi menjadi beberapa umat, beberapa golongan. Jadi sampai sekarang pun ya Bani Israel sendiri sama ya. Cuma pertentangan di antara mereka kan tidak begitu tampak ya. Mereka pintar menyembunyikan. Jadi secara lahir gitu mereka masih kelihatan satu padu gitu. Padahal pertentangan di antara mereka juga sangat tajam sekali. Sangat tajam. Cuma ya pintar-pintar mereka menyembunyikan itu. Pintar-pintar mereka tidak menampakkan di luar Bani Israel gitu ya. Sehingga ya kelihatannya padu dan itu sebenarnya lebih baik ya. Artinya umat Islam sendiri kalau misalnya mampu itu baiknya begitu ya. Perbedaan itu kan hampir pasti tidak bisa dihindari. Cuma jangan sampai perbedaan atau pertikaian itu tampak di depan umum gitu. Sehingga itu yang membuat citra Islam makin buruk. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi di ayat ini waqatta'nahum, kami bagi mereka menjadi umaman, beberapa umat. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara mereka ada yang kemudian menjadi orang-orang soleh, ada juga yang kemudian menjadi orang-orang yang tidak soleh, duna dzalik. Jadi kalau kita lihat di surat As-Saff itu kan jelas ya. Di akhir surat As-Saff itu kan disebut sebagai fa'amanat ta'ifatum min bani surat fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah gitu kan ya. Jadi fa'amana maka beriman ta'ifatu segolongan atau sebagian min bani Israel dari Bani Israel. Jadi dalam menghadapi dakwahnya Nabi Isa itu sebagian mereka ya beriman, fa'amanat ta'ifatun mim bani Israel. Bagian dari Bani Israel beriman. Tapi wa kafarat ta'ifah, sebagian yang lain apa? Kafir. Itu dalam surat Al-Asaf ya. Ayat 10 sampai 12 sampai akhir itu, sampai ayat 14 apa itu. Jadi ketika faktanya memang sejak dulu menghadapi dakwah itu pasti ada yang beriman, pasti ada yang enggak, maka ya sampean dan saya ya seharusnya sudah apa ya? Sudah familiar dengan segenap respon itu. Harus familiar dengan penolakan, harus familiar juga dengan sikap antipati yang memang sudah begitu natullahnya. Makanya saya berkali-kali mengatakan jangan minder, jangan mundur ya. Menghadapi dakwah itu sudah memang begitu. Wabalau
nahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Wa balawnahum, dan kami uji mereka ya bil hasanati dengan keenaan-keenaan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keenaan? Ya harta, ya kekuasaan, ya kan? Jadi harta, kekuasaan dan sebagainya itu memang sudah apa ya? Ya, itu bukan kok kemudian serta-merta menjadi apa? Serta-merta menjadi rahmat saja, enggak. Jadi diuji dengan berbagai macam itu ya dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan itu dalam bentuk ya bencana, dalam bentuk sakit, dalam bentuk dan sebagainya. Jadi kalau dilihat, coba lihat di surat yang kemarin kita bahas ya, di surat Ali Imran coba ayat 14 itu. Ayat Ali Imran ayat 14. Yang sudah kita pelajari kemarin. Enggak. Ayat 14, sudah ketemu? Ya, izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Shadaqallahul adzim. Nah, itu jadi ada yang menafsirkan keliru loh itu. Tafsirnya mereka gini katanya mereka. Loh, kita ini tidak apa-apa berburu kekayaan, kemewahan itu. Memang itu sudah disediakan Allah untuk kita lagi gitu loh. Cara menafsirkannya. Padahal kalau kita lihat ayat itu kan berkait dengan ayat sesudahnya. Jadi kamu dihiasi dalam hatimu itu senang terhadap hal-hal yang kayak gitu tadi. Tapi ingat, itu kenikmatan dunia. Nah, kenikmatan dunia itu sifatnya ujian. Apa yang menjadi bukti bahwa maknanya itu adalah ujian? Ayat selanjutnya. Coba, tadi Bu Aida mau buka ya. Coba ayat selanjutnya, ayat yang 15. Coba. Ayat selanjutnya ya. Tadi baca Pak Jo tadi. Ayat yang ke-15 coba. Izin Gus. Ya, silakan Pak Najir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Shadaqallahul adzim. Itu kan menunjukkan itu tadi dunia loh ya. Nah, mau tak kamu tak tunjukkan ada yang lebih baik dari itu? Lah kan berarti Allah sedang mengatakan jangan pilih itu, tapi pilih-pilihlah yang 15 toh. Gitu loh. Itu, tapi kadang orang memotong hanya di ayat 14. Loh nggak apa-apa, kita rumah megah, mobil mewah, apa enggak apa-apa loh. Itu sudah Allah itu sudah memberi memang itu loh, lihat. Padahal ayat selanjutnya mengatakan mau tak kamu tak tunjukkan apa yang lebih baik dari itu. Karena yang di atas itu bentuk ujian. Jadi ibaratnya sampean melewati lorong kehidupan gitu ya. Lalu di kanan kirinya itu dicantolkan
segala macam pernak-pernik itu tadi, perhiasan tadi. Lalu ujiannya adalah apakah sampean melirik itu kemudian sibuk dengan itu tidak jadi melanjutkan fokus keluar dari lorong itu, atau justru kemudian lurus tetap ya mandang itu ya sekilas gitu aja. Kalau ada buaya dipetik sedikit lanjut gitu ya. Sehingga sampai tujuan. Masih ingat ya kisahnya di Quran itu disebutkan kisahnya pasukannya Tolut. Tahu yang saya ingat ya? Pasukannya Tolut. Tolut di mana sudah dikasih tahu. Tolut, kamu nanti menghadapi Jalut. Tapi di tengah jalan nanti kamu diuji loh ya. Sudah dikasih tahu loh. Kamu diuji. Ujiannya apa? Setelah melewati padang gurun panas nggak karuan itu, kamu nanti akan menemui sebuah mata air oase. Tapi menghadapi oase itu ujian loh ya. Kamu boleh meminumnya, tapi seteguk saja, kata Allah. Quran itu bukan kisah Israiliyat itu, Quran. Kamu boleh tapi meminum seteguk saja. Jangan sampai berlebihan, apalagi banyak, apalagi mandi di sana. Jangan. Karena itu akan menghancur dan meluruhkan giroh perjuangan. Nah, yang namanya orang sedang kehausan di tengah terik panas, siapa yang nggak tergoda minum sepuasnya? Siapa yang nggak tergoda jegur? Padahal udah diwanti-wanti itu. Boleh, bukan kok nggak boleh. Akhirnya benar. Begitu ketemu betul oase, sumber mata air kumpling-kumpling, bau wening, saweger di tengah panas. Sampean gitu kalau misalnya jadi pasukannya Tolut, jegur apa konsisten ngambil cuma setangkup tangan? Jegur, Gus. Hei, jegur apa gimana? Jegur. Jebur langsung minum sebanyak sepuasnya. Apa? Menikmati. Renang. Nyelam. Tidak hanya nyelam, bawa drum. Berendam. Tidak hanya nyelam, bawa drum. Pulang ngambil mobil tangki. Ya itu. Nggak hanya gitu. Masang diesel di situ. Disalurkan ke rumah. Padahal udah jelas. Boleh. Siapa yang nggak boleh? Cuma ya itu tadi. Sama dulu kita ini. Akhirnya apa sih? Pasukan itu hanya sedikit yang tetap teguh untuk ngambil secukupnya. Yang kebanyakan yang lain minum sepuas-puasnya. Dan apa yang terjadi? Begitu sudah diajak berangkat melanjutkan perjalanan, hanya sedikit yang minum secukupnya tadi, yang berani dan siap berangkat. Sementara yang lain, istilah Jawa kemelempoken. Kemelempoken itu sudah berat langkahnya karena sudah terlalu banyak minum. Glembosi. Nggak mau. Sudah kamu berangkat atau dulu Tolut, kami nyusul katanya. Itu yang terjadi. Dunia ini boleh sampean nikmati, tapi secukupnya saja. Setangkup yang sampean butuhkan untuk survival. Setelah punya jangan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan akan melalaikan kamu. Sudah diwanti-wanti sama Allah. Hatta zurtumul maqabir. Kamu baru berhenti ketika kamu masuk kubur. Kalah sekali-kali jangan demikian. Loh, sudah jelasnya kayak gitu loh. Boleh. Tapi jangan itu. Tapi ya gimana wong contoh teladannya sekarang itu ya begana. Coba kalau nggak percaya ya bahwa itu semua adalah ujian. Ayatnya jelas bukan tafsir Gus Blorin. Coba lihat di surat Toha
ayat 131. Ayo gantian. Anak Sumatera, Jawa, Kalimantan, Lombok, Singapura, Australia. Toha ayat 131. Nah, ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Shadaqallahul Kurang azim. jelas apa lagi coba itu? Ya, hei, kamu lah punya 2 biji mata toh, ya toh. Itu loh jangan ngelirik. Dari kalimat la tamuddanna ainaika itu jangan lirik saja loh jangan. Apalagi kok berburu ambisi sampai rebutan sikut sana sikut sini. Ngelirik saja loh enggak boleh kata ayat ini. Itu memang kenikmatan, kesenangan yang kami berikan kepada mereka. Siapa ya? Orang-orang kafir yang nggak percaya akhirat, yang nggak pengen dan nggak percaya memang sudah ingin menikmati di sini sepuasnya. Nah, tapi ternyata kami beri mereka itu untuk kami uji mereka. Loh, pas saya persis dengan ayat yang sedang kita pelajari di ayat 168. Loh. Kami uji mereka. Jadi itu memang fungsinya untuk menguji. Memang disediakan untuk menguji apakah kamu kemudian berebut itu atau enggak. Sama dengan oase yang ada di padang pasir tadi. Fungsinya menguji. Loh, gitu loh. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita ini ujian. Ujian kesenangan maupun ujian keburukan. Ketika kesenangan apakah sampean berebut sampai kemudian lalai? Sepuasnya sampai tidak berdasarkan kebutuhan tapi kesenangan dan keangkara murkaan, atau cukup secukupnya saja. Ya, itu jelas toh? Ayo coba. Tadi tafsirnya Gus Gloria atau Gusti Allah itu. Jelas. Dan itu ada dalam beberapa ayat yang lain juga ya. Lalu selain diuji dengan kesenangan, apakah sampean mampu menahan diri dan tetap bersyukur? Lalu zaman juga diuji dengan keburukan, bisayyiati wassayyiati. Ujian keburukan itu ya mulai dari ujian bangkrut, ujian dijauhi orang ketika menegakkan kebenaran, ujian tidak disukai, ujian kalah berpacu dan berlomba duniawi, sehingga akhirnya kekurangan harta. Ada itu. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 155. Wow. Dan surat Al-Baqarah juga ayat 214. Monggo yang belum. Ayo. Izin Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Mas Yoyo. Udah ayat yang berapa? 155 insya Allah. Oke, setelah itu Mas Yoyo nanti 214. Silakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Nah, jelas tak? Jadi di situ jelas sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum. Lam di situ tuh lam pertama itu lam takkid istilahnya. Lam takkid itu apa? Lam yang menegas, sungguh kata Allah. Dan sungguh berarti benar-benar. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tidak akan tetap. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Bisyai'in, dengan segala sesuatu. Minal khauf, dari rasa takut, ya takut ketinggalan perlombaan dunia, takut dijauhi orang, nanti takut nggak disukai, macam-macam. Takut nggak laku kalau sampean ustadz, kalau nyampaikan kebenaran kan takut nggak laku tuh. Gitu lah. Walju', kelaparan. Sama disuruh puasa, sama disuruh ini dan wanaksi minal amwal, dan kadang kekurangan harta. Lah orang takut sedekah itu kan karena takut kekurangan harta. Padahal itu ujian, rasa takut itu.
Terabas enggak? Gitu. Wal angfus, dan takut kekurangan teman, dikurangi. Karena apa? Dulu temannya banyak ketika dalam kejahiliaan. Kalau kemudian kembali kepada kebenaran, mereka tidak mau lagi berteman dengan kita. Ya sudah disebutkan dok dalam Al-Quran. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan atau makan. Macam-macam itu termasuk atau benda ya. Jadi di situ udah jelas. Tapi kalimatnya wabasyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar, santai aja. Sabar saja. Berarti kamu udah menemukan kebenaran tuh, gitu. Oke Mas ya, yang 214. Tadi kayaknya buka mikrofon. Izin Gus. Monggo silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang diambil orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Sadaqallahu. Silakan. Jadi kamu mau surga, oh pasti akan datang nanti ujian. Kamu mau surga tapi nggak mau diuji, nggak bisa. Orang-orang dahulu itu diuji dengan segala macam. Ya ada kemelaratan, bahkan bencana, peperangan, segala macam. Sampai saking beratnya itu loh. Rasul dan orang beriman di sekitarnya itu, ya Allah, mata nasrullah. Kapan sih pertolongan Allah datang ya Allah? Itu. Tapi apa coba kata Allah? Firman Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu dekat loh, sedemikian dulu. Jadi kita ini diuji dengan kenikmatan maupun ketidaknikmatan, itu sudah emas, itu sudah keniscayaan. Kenapa? Karena kita teken beriman tuh. Padahal orang teken beriman, begitu saya beriman, berarti kita sudah teken perjanjian siap diuji. Diuji dengan dua hal itu. Kok ada gitu, Bos? Iya, coba buka surat Al-Ankabut ayat 2. Ayo, yang belum baca. Surat Al-Ankabut ayat 2. Udah? Ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan tersungguh. Ini jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengirakan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal belum diuji? Siapa yang ngomong gitu? Siapa? Woi dulur. Di sini waktunya hujan nih. Jadi pas mau ngantuk gitu enak ini. Ini selimutan, mancat selimut, tidur sambil dengerin ngaji. Sambil dengerin ngaji tapi jadinya gimana kalau selimutan pas hujan gini? Ngiler, Gus. Apa Mas Yo? Itu ujiannya Mas Yo. Jadi coba toh, yang tak buka ayat semua loh ya, bukan pendapat saya dan nggak perlu tafsir lagi sudah itu ya. Jadi begitu. Semua itu la'allahum yarji'un, agar kalian kembali bertobat, manusia bertobat. Nah, dari orang-orang soleh tadi, kemudian ada satu lanjutan dulu gini. Fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khuduhu. Ini loh. Setelah generasi ada yang baik tadi, itu nanti dilanjutkan dengan generasi yang mereka itu apa? Mereka itu mewarisi kitab, ya, tapi mereka tidak mengamalkan kitab itu. Bahkan mereka lebih mengutamakan untuk berburu kenikmatan kemewahan dunia. Ini alimatnya begitu. Mereka mewarisi kitab, artinya berarti mewarisi kitab berarti
mereka ya pinter tafsirnya, ya pinter ceramahnya, ya punya ilmu tentang, bahkan bisa jadi hafal tuh. Ya ulama Bani Israil lah. Tetapi mereka ternyata pada prakteknya berburu kenikmatan dunia. Dan kemudian ketika ditegur mereka gitu, ah nanti Tuhan akan mengampuni kita. Gini ini boleh, enggak apa-apa. Ternyata sama persis loh dulur. Kalimatnya itu dulu sudah pernah dikatakan begitu oleh ulama Bani Israil. Dan seandainya kemudian ada segitu lagi harta, mereka akan mengambilnya lagi. Yakhuduhu katanya. Coba tahu, gak persis tak? Nggak tahu persis dengan siapa. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illal haqq. Apakah mereka sudah ngambil perjanjian dengan Taurat bahwa di dalamnya tidak akan mengatakan apa-apa kecuali apa yang diucapkan, apa yang benar atas Allah. Lah kok ngomong gitu? Dia ngomong sayufarulana, itu kan dia pasti saat itu dia jangan mengatakan, oh enggak apa-apa, Tuhan gini membolehkan, padahal Tuhan enggak membolehkan. Mereka sudah bersumpah akan berucap hanya dengan dasar dalil Taurat, firman Allah, tapi buktinya membuat-buat gitu. Nah ini yang dalam beberapa ayat loh, disampaikan, ada satu hadis ya, saya bacakan hadis ya. Satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW ya. Jadi ini disebutkan bahwa tentang persis terkait dengan ayat ini ya. Ya, perhatikan ya dulur ya, nanti supaya ini. Ada satu hadis Bukhari Sahih Muslim juz 1 halaman 68, nomor hadisnya nomor 31 ya. Sebutkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabla illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab ya'khudhuhu bi sunnati bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun wa yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani hubbatan hardalin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu katanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap nabi yang diutus sebelum saya nih mempunyai pengikut-pengikut dan sahabat-sahabat yang terpilih dari umatnya masing-masing. Mereka itu berpegang teguh kepada contoh nabinya dan menuruti perintah nabinya. Kemudian setelah zaman itu silam, zaman itu sudah selesai, mereka disambung oleh generasi yang hanya pandai berkata, tidak bekerja. Dan bekerja tapi tidak beramal, tapi tidak menuruti pedoman-pedoman nabinya. Nah ya, barang siapa menentang kaum itu dengan kekerasan, mukminlah ia. Menentangnya dengan perkataan, mukminlah ia. Dan menentangnya dengan hatinya, mukmin juga. Tetapi habislah iman dari orang-orang yang tidak menentang kemungkaran walaupun dengan hatinya. Sahih Muslim. Tuh, cobalah dulu. Jadi generasi awal kayak Nabi Muhammad SAW gitu ya. Generasi awal Khulafaur Rasyidin baik. Mereka mengikuti sunnah nabinya. Mereka mengikuti perintah nabinya persis seperti yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi setelah generasi itu silam, dilanjutkan dengan generasi yang hanya pandai berkata, tapi tidak beramal. Kalaupun beramal tidak sesuai dengan pedoman nabinya. Sahih Muslim. Jadi akhirnya apa dulu? Sampai pada kita konklusi bahwa apa yang terjadi pada Bani Israel itu terjadi juga pada umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu. Dan ini coba kita lihat bukti-bukti sekarang. Yang kalau di ayat itu sebagai mereka wa iyatihim aradu, dan mereka yakhudu, mereka mewarisi kitab, tapi ya seperti yang kita bahas dalam surat Al-Jumu'ah itu ya, ayat 5 ayat 6 itu, orang-orang yang diwarisi kitab Taurat, tapi tidak mengamalkannya, adalah seperti himar yang di punggungnya ada kitab-kitab tebal. Itu. Nah ini yang coba tadi dibuka surat Al-Jumu'ah. Ya. Al-Jumu'ah. Tadi Bu Yayan ya mau baca tadi surat Al-Jumu'ah. Nah, itu jelas banget. Nah, di sini kemudian disampaikan bahwa padahal
Wa darasu ma fihi. Padahal mereka mempelajari apa yang ada di dalam kitabnya. Gitu kan? Wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Padahal kalau mereka tahu bahwa kampung akhirat itu lebih baik daripada apa yang mereka kejar di dunia itu. Bagi orang-orang yang bertakwa, tapi kan gitu. Bagi siapa? Orang yang bertakwa. Jadi kalau bagi yang tidak bertakwa, ya tetap aja memandang dunia ini lebih indah. Gitu, ya. Afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalat. Tapi ada orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab Taurat, mendirikan sholat, dan tidak terpukau dengan dunia. Innala nudhi'u ajral muslihin, dan kami tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Karena itu kita diminta sabar dulu. Sabar dengan orang-orang yang berpegang teguh pada ajarannya, sabar. Ya, hasbir ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Itu jadi hari ini ayo kita ikuti arahan Allah dalam surat Al-Kahfi, ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Monggo tadi Ibu Yayan ya mau baca, monggo silakan Bu Yayan. Itu ayat 28 surat Al-Kahfi. Al-Kahfi 28 ya. Oke. Kahfi juz ke-15 surat ke-18 ayatnya ke-28. Sudah ketemu? Dereng. Al-Kahfi itu di pertengahan, Bu. Juz pertengahan ayat 15, surat ke-15. Surat ke-18, maaf. Juz 15 tengah. Yang biasanya kita baca kalau pas Jum'ah itu. Ya, di ayatnya. Izin dulu ini aplikasinya lagi. Ayat ke-28. Bisa dibantu, Gus. Hah? Bisa dibantu Bu Yayannya karena aplikasinya terganggu. Al-Kahfi. Dibantuin. Ya, dibantu ya Bu Yayan ya. Terima kasih Bu Yayan ya. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi 28 ya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Shadaqallahul adzim. Terima Itu di situ kasih. disebutkan ya. Jadi kamu sabar, Muhammad. Nabi Muhammad loh diperintah sabar itu sama Allah. Sabarlah Muhammad bersama dengan orang-orang yang senantiasa setia menyeru kepada Allah, kepada Tuhannya, baik pagi maupun siang hari. Hanya berharap keridhaan Allah. Dan lagi-lagi nih, kedua matamu itu katanya. Tadi kan di surat Toha tadi sudah bilang ya, ayat 130, janganlah kau palingkan kedua matamu. Di sini juga gitu. Dan kedua matamu itu jangan sampai berpaling dari orang-orang yang baik, yang soleh itu hanya karena melirik kenikmatan dunia. Jangan. Sudah jelas itu. Nah, di sini kita akhiri kajian kita ini dulu dengan itu. Dengan satu kalimat yang saya berharap ini menjadi pedoman dasar kita di dalam beribadah ya. Karena sudah jelas sekali ayat-ayat tadi. Oke? Gitu. Ada yang mau disampaikan? Aplikasinya sudah oke, Bu ya? Sampun Gus, cuman ini gangguan sedikit, nyambi-nyambi. Sudah ketemu ayatnya. Sampun. Coba diulang lagi.
kita akhiri kajian ini dengan ayat tadi yang dibaca Bu Anissa. Coba dibaca. Al-Kahfi 28 nggih. Iya betul. Biar mantap dalam pikiran kita ini. Yang dibaca Bu Anissa tadi dibaca lagi mau Mila. Biar mantap dalam hati kita ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya. Ini nggih Gus, betul nggih? Ya betul. Lanjut. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jadi hari ini kita diguyur hujan, semoga kita digolongkan orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya di pagi dan siang hari. Termasuk pagi ini kan kita setelah sholat subuh, kita kemudian mengkaji ayat-ayatnya. Setelah subuh, sebelum bekerja, kita sebelum berangkat kerja, kita benar-benar mengharap ridho Allah. Jadi kan kita semoga digolongkan orang-orang itu, dan kita juga diminta untuk bersabar dengan orang-orang itu, kata Allah di sini. Pasfir, bersabarlah kamu dengan orang-orang yang senantiasa menyeru, dan jangan kamu berpaling dari golongan itu. Apalagi hanya karena ingin menikmati kehidupan dunia itu. Jangan, sabarlah di sana, sabar. Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira pada golongan yang ikut kajian tafsir ini, bahwa kenikmatan akhirat sudah menunggu di sana. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan monggo kita meminum seteguk saja, silahkan. Tapi jangan lupa bahwa alhaakumut takatsur, kalau sampai jegur apalagi ngambil drum, itu nanti akan melalaikan kamu dan hanya berhenti ketika masuk kubur. Maka sebelum masuk kubur, ayo kita tahu, makanlah tapi berhentilah sebelum kenyang, kata Allah, kata Rasulnya. Ya, saya rasa itu kajian kita. Semoga Allah merahmati kita dengan ampunan, dengan hidayah, kesehatan jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat, di dunia wal akhirah, husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barikan ala sayyidina Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa inna la yudhillu man adalla yuzillu man hadayt tabarak rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qad al-hasdina wa najina fi syatin wa rabbana najina wa lina sabina min qawmi dhalimin rabbana wa la taj'alna fi Rabbana amana faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin anta maulana fansurna 'alal munafiqin anta maulana fansurna 'alal musyrikin anta maulana fansurna 'alal murtadin anta maulana fansurna 'alal dhalimin anta maulana fansurna 'alal kadhibin anta maulana fansurna Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi aidurun wa ta'ala nabiyyu rahmatika Allahumma azina Allahumma afriq lana sabra sabit imanana wa anfirna qawm kafirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Besok kita libur, termasuk surat Al-Kahfi, ketemu insyaallah hari Sabtu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawata والنار وجعلتها حجة يا رب العالمين